Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yes, haleluya. Yes. Amin. Prosper people, I grow, I go, I glorify. Present people, I grow, I go, I glorify. Mari deklarasikan bagaimana kabar Bapak Ibu. Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Katakan amin. BFA, my church, my home. BFA, your church, your home. Katakan amin. Silakan duduk. Ya, baik Bapak Ibu. Salam. Ya. Selamat Natal, Merry Christmas. Ya. Kita hari ini mendengar firman Tuhan tentang Natal, dari Natal, ya. Dan seperti tema kita, kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Amin, ya. Nah, hari ini saya membagikan firman Tuhan. Tadi malam saya bagikan firman Tuhan, kasih karunia dan kebenaran adalah satu. Hari ini saya masih melanjutkan apa yang saya bagikan tadi malam, ya, masih berhubungan bahwa kasih karunia adalah pribadi, bukan doktrin. Oke. Kasih karunia adalah pribadi dan bukan doktrin. Jadi apa yang saya bagikan hari ini adalah lanjutan daripada apa yang saya bagikan tadi malam. Bapak Ibu, seringkali kita mendengarkan penyampaian khotbah Natal menyampaikan seperti ini. Kenapa Yesus lahir di tempat yang hina, di kandang domba, tempat yang hina? Dan orang mengatakan, mengajarkan, bahkan saya juga dulu memahami, mengerti bahwa itu menggambarkan tentang suatu kesederhanaan, ya. Di mana yang nggak apa-apa kalau kita Natal, nggak apa-apa kita nggak pakai baju baru, nggak apa-apa misalnya nggak punya uang untuk bisa merayakan pesta seperti orang-orang gitu kan, karena biasanya Natal identik dengan pesta gitu kan, makan-makan. Nah kalau kamu nggak punya uang, kalau kamu hanya sederhana, nggak apa-apa, karena Yesus juga digambarkan dengan sebuah kesederhanaan. Seperti itu. Itu juga benar, itu juga bagus, itu satu rema juga yang juga kita bisa dapatkan. Namun saya hari ini mau membagikan satu makna pengertian lain. Apa makna? Kenapa Yesus lahir di kandang domba? Kenapa Yesus lahir di tempat yang hina? Apa alasannya? Kenapa Tuhan? Kenapa Bapa di surga menjadikan Yesus lahir di tempat yang hina? Kenapa dia tidak lahir di istana? Ya, di sebuah kerajaan. Alasannya kenapa? Supaya Yesus bisa didatangin oleh setiap lapisan golongan masyarakat. Kalau Yesus lahir di istana, ya, Bapak Ibu, kalau Yesus lahir di istana, maka tidak semua kita bisa bantu. Kalau Yesus lahir di istana, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak semua lapisan masyarakat bisa datang kepada dia. Betul? Tidak perlu di istana. Tidak usah harus di dalam sebuah kerajaan. Untuk kita datang ke rumah bupati saja, saudara tidak mudah untuk datang. Saudara harus berhadapan dulu dengan kasbak protokol. Betul? Ada filternya. Setelah itu saudara akan berhadapan dengan ajudan. Setelah itu tidak hanya seperti itu. Kepentinganmu apa? Diki ujuk-ujuk mau datang bupati. Mau apa? Ya mau datang bupati aja, mau say hello aja. Kepentinganmu apa? Betul nggak Dini? Saya aja kalau mau menghadap harus kasih tahu dulu kasbak protokol. Kepentingannya apa? Harus diatur jadwalnya. Kan tidak mudah. Betul atau tidak? Nah seandainya Yesus lahir di istana, maka para gembala domba tidak akan bisa masuk untuk mendatangi Yesus. Saudara bisa paham maksud saya? Amin. Tetapi karena Yesus lahir di tempat yang hina, di kandang domba, sehingga para gembala-gembala bisa datang kepada Yesus. Seluruh lapisan masyarakat, bahkan seandainya ada orang yang paling hina pun akan bisa datang ke tempat itu. Sekalipun dia adalah seorang pengemis, sekalipun dia adalah orang yang paling miskin, dia pasti bisa datang ke kandang hewan itu. Dan tidak hanya itu, ya, digambarkan juga
Saudara coba saudara perhatikan, ada dua gambaran di situ kan, gembala orang yang biasa dan juga orang Majus. Ada 3 orang Majus di sana datang membawa emas, kemenyan dan mur. Ada beberapa orang-orang Majus, orang-orang yang ternama, orang-orang hebat, orang-orang yang punya jabatan, punya pangkat, orang yang tersohor datang ke kandang domba itu dan melihat Yesus. Artinya apa? Gambarannya apa? Artinya bahwa ketika Yesus lahir di kandang domba, di tempat yang hina, menunjukkan bahwa supaya setiap lapisan golongan masyarakat bisa datang kepada Yesus. Katakan amin. Amin. Ini sesuatu hal yang luar biasa yang kita bisa pahami alasan kenapa Yesus harus lahir di kandang domba. Kalau di istana susah, ya nggak bisa. Saudara harus punya kepentingan dulu. Saudara harus punya jabatan dulu. Kalaupun tidak punya jabatan, harus diseleksi dulu. Tidak mudah. Betul nggak Dini? Betul, iya. Tidak mudah. Iya kan? Tidak mudah untuk bisa ketemu. Amin. Nah, seperti itu. Mari kita lihat Yohanes 1 ayat 17. Saudara bisa baca Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, sama-sama kita baca 1 2 3. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tahukah saudara apa yang membuat kekristenan menjadi unik? Kekristenan ini adalah unik Bapak Ibu. Kekristenan ini adalah sesuatu hal yang unik dan orang seringkali tidak bisa masuk dalam logika manusia. Kenapa tidak bisa masuk dalam logika manusia? Karena Tuhan kok jadi manusia? Tuhan kok mati? Tuhan kok dibunuh? Itu kan unik. Bagi mereka yang berpikir tidak mendapatkan rema pengertian pewahyuan seperti kita, ya akan seperti itu. Tapi bagi kita yang memahaminya, ya kita senyum-senyum saja. Ada tujuan dan maksud semuanya itu terjadi. Betul? Nah, jelas buat Tuhan melakukan semuanya itu, dia harus menjadi manusia karena dia harus membawa kita ke tempatnya. Tuhan itu kudus. Tuhan itu benar. Betul? Dan kita manusia berdosa. Bagaimana mungkin manusia yang berdosa bisa datang kepada Tuhan yang kudus dan benar? Sampai kapanpun tidak akan bisa. Tidak akan bisa, tidak akan mungkin manusia bisa datang kepada Tuhan. Tidak mungkin bisa datang ke surga. Tadi malam saya sampaikan, agama itu adalah sesuatu yang ada ya di dalam kehidupan manusia, di mana Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia mencoba untuk menjangkau Tuhan. Agama itu di mana usaha upaya manusia untuk menjangkau Tuhan dengan ketaatan, dengan perbuatan baik mereka. Itu agama. Agama itu upaya manusia untuk bisa mencapai Tuhan, menjangkau Tuhan dengan usaha upayanya, dengan perbuatan baiknya. Dan ingat baik-baik, tidak akan mungkin bisa. Karena firman Tuhan mengatakan, kebaikan manusia seperti kain kotor di hadapan Allah. Kebaikan manusia, kesalehan manusia seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Oke? Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau kebaikan manusia seperti kain kotor di hadapan Tuhan, artinya apa? Tidak ada manusia yang bisa sampai kepada Tuhan. Dan jikalaupun bisa sampai kepada Tuhan, kita tidak tahu caranya gimana. Betul? Nih, orang tuanya Penny kan? Ini Bapak Penny kan? Bukit Liti ya, selamat datang. Bukit Liti ya, bujurlah. Iya. Kalau saya salah, kalau pindah kemana gitu kan? Dan mereka datang dari Bukit Liti dengan keluarga besar. Betul kan? Nah, misalnya dari Bukit Liti pergi ke luar negeri, ya, misalnya Bapak Penny pergi ke Amerika, kira-kira banyak dia berani apa tidak? Tanpa penuntun, tidak berani. Kalaupun keberani pun bisa nggak sampai, sesat, nggak bisa bahasa Inggris, ya kan? Nah, seperti itulah gambaran agama itu, gambaran manusia untuk datang kepada Tuhan. Kita kan nggak tahu surga itu di mana, jalannya kemana, caranya gimana untuk datang ke surga. Tapi manusia berusaha untuk berbuat baik, usahanya, upayanya untuk bisa sampai ke surga. Dan saya kasih tahu kabar buruknya, tidak akan mungkin bisa sampai, karena kita tidak tahu bagaimana caranya.
Kita tidak tahu jalannya gimana, arahnya kemana, tempatnya di mana. Artinya apa? Harus ada orang yang datang dari Amerika, Bapak. Bapak ini, ulu Amerika, orang Amerika yang harus datang ke tempat Bapak ini. Yuk, come to me. Wah, narik aja, come to me. Bapak. Dan ketika ada orang Amerika datang membawa kita pergi, pasti kita akan yakinkan sampai. Iya kan? Karena apa? Karena dia waktu pergi dari sana kan naik pesawat kan, sampai ke tempat kita kan. Nah, waktu kita berangkat juga dia pasti tahu caranya gimana, naik pesawatnya gimana. Ya, penuh perjuangan Bapak Ibu. Betul? Penuh perjuangan. Karena punya pengalaman, karena bisa berbahasa Inggris. Tapi hebat, mereka Ipur, Dini, Doni, dia sampai ke Nigeria. Walaupun belum pernah pergi ke Nigeria. Tapi penuh dengan perjuangan. Ya kan? Sampai saja. Karena apa? Karena mereka punya sesuatu dalam diri mereka yang mereka bisa sampai pergi ke sana. Bisa bahasa Inggris sedikit-dikit, sudah kasih petunjuk arah. Ya, dituntun seperti ini. Hah? Banyak nasihat-nasihat yang diberikan. Ya kan? Sampai Bapak Ibu, walaupun belum pernah. Sekalipun ada insiden ketinggalan dompet, tapi tetap bisa ditolong oleh Tuhan. Amin. Nah itu dia. Artinya juga berarti bahwa seperti saya katakan, harus ada orang Amerika datang untuk ke rumah Bapak Penny, membawa dia pergi. Demikian juga harus ada yang berasal dari surga datang ke dunia. Itulah Yesus. Makanya firman Tuhan katakan, kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Hukum Taurat itu diberikan oleh Musa. Diberikan itu arti apa? Perantara. Musa itu sebagai perantara. Tuhan memberikan hukum, aturannya kepada manusia melalui perantara. Dikirim. Ibarat saya merekam suara saya titip rekamannya di flash disk, ini rekaman suara saya kasih ke Ipur misalnya. Titip sama Ken, kasih ke Ipur. Ya. Tetapi kalau kasih karunia itu nggak perlu saya titip-titip lagi, nggak perlu saya rekam-rekam lagi, saya datang langsung ke Ipur, saya bilang, nah ya gitu, Pur, saya bilang, ya kan, ini pesan saya, ini yang saya inginkan untuk saudara lakukan, amin. Jadi saudara harus memahami apa makna daripada Natal. Natal berbicara tentang Tuhan datang ke dalam dunia, amin. Dan bagaimana dia datang? Dia datang dengan kasih karunia-Nya dan dengan kebenaran. Dan kasih karunia dan kebenaran bukan hal yang berbeda. Itu adalah satu. Karena kasih karunia itu adalah pribadi Tuhan. Dan kebenaran itu juga adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Katakan amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur Yesus datang dari surga kepada kita, membawa kita untuk sampai ke tempatnya. Makanya dia katakan, akulah jalan. Kalau Yesus berangkat, Yesus yang pergi, yang membawa kita, dia kan pasti tahu jalannya kan. Makanya dia katakan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Berarti kebenaran itu adalah Yesus itu sendiri. Nah jadi tadi saya katakan, tahukah saudara apa yang membuat kekristenan itu menjadi unik? Apa yang membuat kekristenan itu mempunyai kuasa untuk membebaskan manusia dari semua ketakutan? Dan juga apakah yang membuat kekristenan itu mempunyai kuasa untuk membebaskan pikiran-pikiran manusia tentang ketakutan-ketakutan manusia, atau yang membebaskan manusia dari keterikatan, dari kecanduan. Sementara kalau kita bisa memperhatikan bahwa sistem dunia ini dikendalikan oleh moral, aturan, dan hukum. Apakah itu salah? Tidak salah. Dunia ini harus ada moral, harus ada aturan, dan harus ada hukum. Namun kekristenan melampaui aturan dan hukum. Karena kekristenan bukanlah aturan. Kekristenan adalah berbicara tentang relasi, berbicara tentang hubungan antara Tuhan yang Maha Besar dengan umatnya. Jadi pertanyaan tadi, apakah yang membuat kekristenan itu menjadi unik dan mempunyai kuasa untuk membebaskan manusia dari semua ketakutan, dari semua tantangan hidup, dari semua penghukuman dan keterikatan? Yaitu jawabannya adalah kedatangan Yesus. Kasih karunia Tuhan, dia datang dalam dunia ini melalui makna Natal yang kita bisa pelajari hari ini. Amin. Jadi
kekristenan saya katakan bukanlah aturan. Kekristenan itu melampaui aturan. Apakah kita perlu aturan? Perlu. Tetapi kekristenan itu melampaui aturan. Kekristenan adalah suatu relasi hubungan dengan Tuhan. Dan Tuhanlah yang bekerja dalam diri kita. Dan untuk kita, Bapak Ibu, melalui hubungan ini yang membawa suatu perubahan atau transformasi dalam kehidupan kita. Amin. Dan apa yang Tuhan inginkan Bapak Ibu? Tuhan ingin supaya kita mempunyai hubungan dengan Dia. Ya, Yohanes berkata seperti ini. Dia katakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Kata diberikan itu menggambarkan jarak. Ya, saudara bisa perhatikan. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Perhatikan kata bahwa hukum Taurat diberikan. Diberikan itu semacam menyiratkan ada suatu jarak. Jadi kekristenan didasari, apakah didasari oleh jarak atau didasari oleh hubungan? Halo Bapak Ibu. Kekristenan didasari oleh jarak atau hubungan? Oleh hubungan. Jadi kita dengan Tuhan itu, Bapak Ibu, atau saya katakan juga penyembahan kita dengan Tuhan, kita datang ke Tuhan, itu bukan karena jarak. Amin. Tetapi karena hubungan. Kenapa kita bisa akrab dengan orang? Karena ada hubungan. Betul? Saudara masuk mall, tiba-tiba saudara keluar dari mall, ya, atau ke kantor, dan saudara katakan, "Hei, Pak Satpam, security," langsung saudara salaman, cipika-cipiki. Atau bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Bisa saja kan? Tetapi kan agak susah kan? Karena apa? Karena kita tidak kenal dia. Tetapi kalau kita kenal dengan orang, kita akan cipika-cipiki, kita akan akrab. Artinya apa? Bahwa kekristenan itu berbicara tentang suatu hubungan, bukan jarak. Ya, kalau kita dengan Tuhan, kita datang ke Tuhan itu karena hubungan kita dengan Tuhan. Tapi kalau didasari karena jarak, maka kita tidak akan bisa akrab dengan Tuhan. Tetapi kalau didasari pada hubungan, kita akan bisa akrab dengan Tuhan. Nah, hukum Taurat itu membuat manusia berjarak dengan Tuhan. Itu maksud saya. Hukum Taurat diberikan, membuat manusia itu memiliki jarak, gap yang begitu panjang antara Tuhan dengan manusia. Tetapi kasih karunia memberikan dan kebenaran memberikan suatu hubungan tanpa ada jarak. Makanya waktu Yesus Kristus mati di kayu salib, apa yang dia lakukan? Dia merobek tirai bait suci, terbelah menjadi dua. Supaya tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi penghalang, tidak ada lagi penutup yang memisahkan antara manusia dengan ruang Maha Kudus. Supaya tidak ada lagi jarak antara manusia dengan Tuhan. Itulah gambaran ketika tabir bait suci terbelah dua. Supaya manusia bisa datang langsung pada Tuhan. Tanpa perantara, tanpa imam yang menjadi perantara sebelumnya. Katakan amin. Amin. Jadi Tuhan ingin kita mempunyai hubungan dengan Dia. Dan dalam ayat tadi dikatakan bahwa hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Dan kalau sudah memperhatikan bahwa kata diberikan itu menyiratkan suatu jarak dengan Tuhan. Sebaliknya, kasih karunia berbicara tentang datang, artinya dia langsung datang. Majaitah, ibaratnya seperti itu, datang ke rumah kita. Ya, tidak hanya cuma datang dan majak dan pergi, tetapi dia tinggal diam dalam diri kita. Kasih karunia adalah pribadi Yesus yang menghampiri kita. Katakan amin. Makanya judulnya adalah kasih karunia adalah pribadi, bukan doktrin. Kasih karunia itu bukan pengajaran, bukan pengajaran kasih karunia, tetapi kasih karunia itu kasih karunia itu adalah pribadi Yesus. Kasih karunia bukan doktrin, kasih karunia bukan pengajaran, tetapi kasih karunia itu adalah pribadi Yesus itu sendiri. Amin. Jadi kasih karunia adalah pribadi Yesus yang menghampiri kita, yang datang kepada kita. Dia tidak hanya datang sewaktu-waktu lalu dia pergi meninggalkan kita, tetapi dia datang dan tinggal menetap dalam diri kita. Saya akan menyampaikan kembali kepada Bapak Ibu Saudara supaya saudara mengingat kenapa dia tinggal dalam diri kita. Natal berbicara tentang Yesus lahir, tetapi makna bagi kita hari ini, Yesus tidak hanya lahir dalam dunia, tetapi Yesus lahir di dalam hati kita. Tinggal dalam hati kita. Apa alasannya Yesus tinggal dalam hati kita? Karena
kita sudah dikuduskan dan dibenarkan. Di dalam zaman perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tidak bisa tinggal permanen dalam diri manusia. Di perjanjian lama Tuhan tidak bisa tinggal dalam diri manusia. Tuhan hanya datang sesekali kepada diri manusia. Kemudian dia pergi meninggalkan manusia. Kenapa? Karena manusia belum ditebus. Manusia belum dikuduskan oleh darah Yesus. Ya, manusia berdosa. Manusia hidup dalam dosa dan dia belum ditebus. Tetapi karena Yesus Kristus sudah, Ibrani 10 ayat 10. Tapi karena Yesus Kristus sudah mati di kayu salib, dia datang ke dalam dunia. Dengan tujuan apa? Supaya dia bisa tinggal menetap dalam diri manusia. Dan kita perhatikan dalam Ibrani 10 ayat 10 mengatakan, dan karena kehendaknya inilah, karena kehendak Tuhan itu sendiri, kita telah dikuduskan oleh Tuhan. Berapa kali Bapak Ibu? 1 kali. Untuk apa? Untuk selama-lamanya. Oleh apa? Persembahan tubuh Yesus Kristus. Oleh karena Yesus Kristus mati bagi kita, darahnya tercurah. Dan firman Tuhan mengatakan, karena darah itu kita dikuduskan 1 kali untuk selama-lamanya. Katakan amin. Nah, dengan alasan itulah, karena kita dikuduskan Bapak Ibu Saudara sekalian, maka Tuhan bisa tinggal diam di dalam diri saudara dan saya. Amin. Kalau Tuhan kudus, bisakah dia tinggal dalam diri manusia yang berdosa? Tidak bisa. Artinya apa? Manusia juga harus kudus. Dan kabar baiknya, saudara dan saya sudah dikuduskan oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Berapa kali? 1 kali. Untuk kapan? Selama-lamanya. Itulah alasannya Yesus bisa lahir tinggal dalam diri saudara dalam bentuk pribadi Roh Kudus. Itulah makna Natal hari ini. Yesus lahir dalam dirimu karena engkau sudah ditebus, dosamu sudah diampuni, engkau sudah dikuduskan, sehingga Allah yang kudus bisa tinggal di tempat yang kudus, yaitu diri saudara dan saya. Dan Allah tidak bisa melihat dosamu karena yang hanya bisa lihat, karena apa yang hanya dia bisa lihat adalah darah Yesus. Dia hanya melihat darah yang menguduskan engkau, yang menutupi semua dosa dan pelanggaranmu. Katakan amin. Amin. Jadi hukum Taurat itu sifatnya dingin, Bapak Ibu. Hukum Taurat itu keras. Hukum Taurat itu sifatnya dia tidak personal. Dia dingin, keras dan tidak secara personal. Kalau kasih karunia bicara tentang pribadi Yesus. Hukum Taurat itu bicara tentang sesuatu aturan tata cara yang universal. Kita tidak bisa mempunyai hubungan dengan 2 loh batu. Dengan hukum Taurat maksudnya. Kenapa saya katakan dingin? Karena batu itu dingin. Ditaruh di atas gunung Sinai. Ditulis di sana. Tetapi kasih karunia itu lembut dan hangat. Karena apa? Karena dia ditulis di dalam hati manusia. Hati kita ini kan, tubuh kita ini kan hangat di dalamnya. Ya, sudah pernah masukin tangan ke tubuh manusia? Belum pernah ya. Tapi percaya aja lah, ilmu pengetahuan menjelaskan pada kita bahwa di dalam kita ini hangat. Ya kan? Oke? Nah, itulah alasannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kasih karunia itu lembut, kasih karunia itu hangat. Kasih karunia bukanlah pengajaran atau doktrin. Kasih karunia adalah pribadi Yesus dan kita bisa mempunyai hubungan dengan pribadi itu. Amin. Amin. Dan ingat baik-baik, Tuhan tidak tertarik dengan ketaatan belaka. Oh, berarti kita nggak apa-apa nggak taat. Bukan seperti itu. Maka tadi saya katakan, hukum Taurat melampaui aturan. Kalau berbicara tentang aturan, hukum, yang menjadi poin penting dalam aturan dan hukum adalah taat. Tetapi saya sampaikan Bapak Ibu Saudara sekalian, hukum Taurat melampaui aturan dan hukum, bahkan melampaui ketaatan. Karena dasar kita melakukan perintah-perintah Tuhan, bukan karena taat, tetapi karena kasih kepada Tuhan. Kalau saudara melakukan sesuatu didasarkan oleh karena taat, harus taat, maka itu akan menimbulkan suatu perasaan yang terpaksa dalam diri saudara. Dan akan membawa kecenderungan kepada kita untuk memberontak dan melawan. Betul apa tidak? Karena didasari oleh apa? Karena ada keinginan untuk tidak taat dalam diri kita. Tetapi kalau didasari oleh karena kasih, maka itu akan menggiring saudara untuk melakukan. Bukan lagi karena taat, tetapi karena saudara merasa bahwa saudara dikasihi Tuhan. Amin. Ingat baik-baik, semuanya kita dapatkan, kita hasilkan, bukan karena ketaatan kita. Semuanya kita dapatkan, kita hasilkan oleh karena ketaatan Yesus. Karena Yesus yang taat, mati di kayu salib. Bukan karena kita taat, tetapi Yesus yang taat. Dia taat, dia mati bagi kita, dia mengasihi kita, dia berikan kasihnya. Kasih itulah yang menjadi dasar bagi kita untuk melakukan perintah-perintahnya. Katakan amin. Maka tadi saya katakan, Tuhan tidak tertarik dengan ketaatan belaka. Dia adalah Tuhan yang penuh kasih, penuh cinta. Dan dia ingin mempunyai suatu hubungan yang intim dengan kita. Amin.
Tuhan menginginkan kita punya relasi, punya hubungan dengan Dia. Amin. Yesus datang. Yesus disalib untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Amin. Dengan hidupnya Yesus sendiri, ya, Dia datang dengan hidupnya, Dia mati bagi kita. Sehingga apa? Kita mempunyai hidup yang berkemenangan sekarang. Pengorbanan Yesus menggenapi semua tuntutan hukum Taurat yang diberikan bagi kita. Hukum Taurat itu penuh dengan tuntutan. Matius 5 ayat 17. Coba kita buka, kita baca. Matius 5 ayat 17. Kita baca sama-sama. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Kristen itu memiliki kitab Taurat, hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan itu yang harus dilakukan oleh mereka. Betul? Oke? Nah, cuma masalahnya mereka nggak bisa melakukannya karena mereka berdosa. Sedangkan hukum itu kudus dan benar. Kemudian syaratnya yang melakukannya itu harus manusia. Berarti supaya hukum itu genap, bisa digenapi, dilakukan sepenuhnya karena firman Tuhan mengatakan, jikalau kamu salah satu aja atas hukum itu, maka kamu akan bersalah atas semuanya. Oke Bapak Ibu? Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang melakukan itu harus manusia. Makanya Yesus datang menjadi manusia. Dan firman Tuhan mengatakan hari ini, dia katakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Roma 10 ayat 4. Roma 10 ayat yang keempat. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Firman Tuhan mengatakan, Yesus Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Kalau kita baca dalam terjemahan yang lainnya, sebentar Bapak Ibu. Dalam terjemahan BIMK-nya mengatakan seperti ini. Hukum agama sudah dipenuhi oleh Kristus. Oke? Jadi, terjemahan FIH-nya. Setiap orang yang percaya kepada Kristus, hubungannya dengan Allah menjadi baik kembali. Dalam terjemahan IMB-nya, ini yang saya cari, terjemahan IMB ini. Firman Tuhan mengatakan begini, IMB. Kristus adalah akhir dari hukum Taurat. Amin. Kristus adalah akhir dari hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu bla 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 bla. Nah, ketika Yesus Kristus datang dan dia mengakhiri, dia menjadi akhir daripada hukum Taurat itu sendiri. Sehingga dikatakan kebenaran diperoleh bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Katakan amin. Jadi saat kita menerima ya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita menjadi kudus, kita menjadi benar, seperti tadi saya katakan bahwa kita menjadi benar satu kali untuk selama-lamanya. Jadi semua orang yang tidak dapat melakukan hukum Taurat, menggenapi hukum Taurat, menyelesaikan hukum Taurat, Yesus Kristus melakukannya bagi kita. Amin. Dan firman Tuhan juga mengatakan saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita menjadi kudus, kita menjadi benar, dan satu kali untuk selama-lamanya. Kita dapat mempunyai hubungan dengan Tuhan yang Maha Besar. Karena apa? Dan karena Tuhan menghampiri kita, membawa kita kepada hadiratnya. Dengan penuh keberanian kita bisa datang kepada Tuhan. Tanpa rasa bersalah dan tanpa rasa terhukum. Karena dia sudah mengatakan bahwa engkau anakku yang kukasihi. Amin. Seperti Bapa mengatakan kepada Yesus, dialah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan.
demikian juga engkaulah anak yang dikasihi Tuhan, kepadamulah Tuhan Yesus berkenan. Katakan amin. Jadi begini, saat iblis mendakwa saudara dan saya dengan kegagalan, ya, dengan kegagalan mentaati hukum Taurat mungkin, atau saat iblis mengalihkan pandangan kita bukan pada diri kita sendiri, melainkan pada apa yang terjadi dengan kegagalan-kegagalan kita. Saat iblis mulai mendakwa dengan kegagalan-kegagalan kita itu dan mulai memperlihatkan kepada kita kesalahan-kesalahan kita. Ingat baik-baik, engkau harus memulai mengalihkan pandanganmu. Lihatlah kepada Yesus. Amin. Bukan melihat pada diri sendiri, tapi melihat pada apa yang Tuhan Yesus Kristus lakukan di kayu salib. Kita adalah milik Kristus. Ya. Sekarang kita adalah milik Kristus, sehingga kita disebut sebagai orang Kristen. Artinya apa? Pengikut Kristus. Amin. Kita adalah miliknya. Jadi kita melihat bagaimana apa yang Yesus Kristus lakukan. Jadi hidup kita hari ini Bapak Ibu bukan milik kita lagi. Maka firman Tuhan mengatakan, hidupku bukan milikku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Dan firman Tuhan juga mengatakan kita telah dibeli, harganya telah lunas dibayar oleh darah Yesus yang tak ternilai harganya. Jadi tidak ada lagi harga yang harus dibayar, karena semua harganya sudah dibayar oleh Yesus. Darahnya tercurah bagi kita, sehingga menjadikan hubungan kita dengan Yesus aman. Ya, aman, aman. Ya, bahasa kita kan aman, gimana JF? Aman. Pokoknya bahasa dari Bandung bisa dengar aman ya, sampai hari ini maksud saya. Ya, sampai sekarang maksud saya itu bahasa menjadi bahasa gaul ternyata, bahasa anak-anak aman. Ya, aman. Oke. Jadi inilah dasar kita menghampiri dan menerima kebebasan dari Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Katakan amin. Karena apa? Karena kita sudah dibebaskan. Dia datang dalam pribadi Yesus Kristus. Dan kasih karunia-Nya diberikan pada kita. Itu bukan doktrin, tetapi itu adalah pribadi Yesus itu sendiri. Katakan amin. Amin. Jadi saudara bisa dapatkan sesuatu hari ini, saudara bisa pahami bahwa Yesus Kristus datang kepada saudara dan saya sebagai pribadi untuk membawa kita ke tempatnya di surga. Tuhan Yesus memberkati.